Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putri Amansyah dari kelas 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan komputer. 1. Modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Artinya, modem merupakan satu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog, dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. 2. Hub. Hub atau pusatan Ethernet adalah sebuah peranti jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peranti-peranti dengan kabel Ethernet atau serat topik agar bersikap sebagai satu pusatan jaringan network segment. Pusatan bekerja pada lapisan wujud lapis 1 dalam acuan OSI. Pusatan digunakan untuk mengalir hantarkan data dari pengguna layanan klien. 3. Router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Melalui proses routing, terdapat pada lapisan 3 lapisan jaringan seperti internet protokol dari stack protokol 7 lapisan OSI. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. 4. Repeater. Repeater jaringan atau network repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan dari daerah jaringan kabel lokal LAN atau nirkabel Wi-Fi untuk menerima sinyal dari server atau klien dan untuk menyebarkan lagi sinyal Wi-Fi access point. 5. Kabel jaringan. Kabel jaringan adalah sebuah sistem jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan transmisi paket data. Koneksi jaringan menggunakan kabel data diterapkan pada hampir seluruh jenis jaringan. Kelebihan kabel jaringan. Jaringan lebih stabil saat mentransmisikan data, tidak terpengaruh dengan cuaca di sekitar kekurangan kabel jaringan, yang membutuhkan banyak kabel atau perlu diperhatikan dalam penempatan kabel atau instalasinya melibatkan banyak kabel sehingga membuat tampilannya tidak terlihat. Ada dua jenis kabel jaringan yaitu straight dan cross. 1. Kabel straight merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang sama atau ujung lainnya. Kabel straight ini berfungsi sebagai penghubung antara dua device yang berbeda. Cara menggunakan kabel straight: A. Menghubungkan antara komputer dengan switch. B. Menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. C. Menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL. D. Menghubungkan switch ke router. E. Menghubungkan hub ke router. 2. Kabel cross. Kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung 1 dengan ujung 2, dan fungsi dari kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Cara penggunaan kabel cross: A. Menghubungkan dua buah komputer secara langsung. B. Menghubungkan dua buah switch. C. Menghubungkan dua buah hub. D. Menghubungkan switch dengan hub, dan E. Menghubungkan komputer dengan router. Topologi adalah hubungan antara modem komputer dan perangkat penghubung dalam sebuah jaringan. 1. Topologi jaringan ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya, sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaiannya atau sebagai repeater. Cara kerjanya yaitu komputer 1 berencana mengirim file ke komputer 4. Supaya terkirim, maka file harus melewati komputer 2 dan 3. Baru kemudian komputer 4 menerima file tersebut. Dengan metode seperti itu, sinyal dan aliran data tetap akan stabil. Arah aliran datanya bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung dengan kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan topologi ring: mudah dalam perancangan dan pembuatan. 2. Performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus, meskipun mengalirkan data yang berat. 3. Jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. 4. Hemat dalam biaya. Kekurangannya adalah: 1. Jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error.
Solusinya adalah dengan penggunaan topologi ring ganda. 2. Performa aliran lalu lintas data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel untuk media transmisi dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC. Lalu diakhiri dengan terminator BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Kelebihan dan kekurangan jaringan bus yaitu 1. Lumayan sederhana. 2. Apabila ingin menambah server baru lumayan mudah karena pemasangan tidak memutus keseluruhan jaringan sehingga tidak mengganggu server yang lain. 3. Hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena cuma menggunakan satu kabel utama. Kekurangannya adalah 1. Apabila jarak jauh diperlukan repeater. Dan 2. Susah melacak tempat trouble. Dan 3. Jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan lalu lintas akan menurun. 3. Topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat suatu penghubung, hub atau switch, sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung, dan juga menghubungkan komputer ke file server. Cara kerjanya yaitu, apabila komputer berkirim data antara satu dengan yang lain, maka data tersebut harus mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke komputer yang dituju. Kelebihan dan kelemahan topologi star. Kelebihannya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat keamanan tergolong tinggi. 2. Kemudahan dalam mengontrol karena sistemnya yang terpusat. 3. Apabila ada yang error, mudah untuk terdeteksi dan dideteksi. Kekurangannya adalah 1. Apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut rusak. 2. Lumayan boros dalam penggunaan kabel. 3. Hub sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagi jaringan. Dan keempat, biaya cenderung lebih mahal. Sekian penjelasan tentang topologi dan perangkat keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.